Oke, baik. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya mau membahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Nah, ini di sini tujuan uji validitas dan reliabilitas itu kita ingin menguji kualitas daripada suatu instrumen yang akan kita gunakan dalam pengumpulan data atau instrumen penelitian kita, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya software atau aplikasi SPSS-nya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, di sini kita buka lembaran baru SPSS. Kebetulan ini saya sudah mempunyai data tentang uji validitas ya. Ini coba saya buka di sini. Ada di mana ya? Oh, ini. Oke, langsung saja saya buka uji validitasnya, filenya, datanya. Sebentar, kita lihat. Nah, di sini saya punya data untuk pengujian validitas dengan korelasi product moment. Oke, teman-teman. Di sini saya punya data sebanyak 40, kemudian dengan jumlah item itu sebanyak 31 item. Pertama-tama teman-teman masuk di variable view untuk membuat penamaannya mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan ke 31. Jangan lupa ditambah total. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mempunyai data seperti ini, itu bisa langsung teman-teman melakukan analisis. Sebelum melakukan analisis, teman-teman sudah harus tahu dasar pengambilan keputusan dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah punya dasar pengambilan keputusan baik melalui taraf signifikansi atau nilai p-values-nya atau dengan R-tabel ya teman-teman ya, atau mungkin dengan pendapat para ahli. Di sini alfa Cronbach-nya seperti ini. Ada juga yang menggunakan koefisien reliabilitas, tergantung dari mana yang memang cocok atau bisa digunakan oleh teman-teman dalam pengambilan keputusan. Oke, langsung saja kita masuk pada analyze, kemudian kita masuk pada correlate, bivariate, kemudian kita masukkan semua item dari 1 sampai dengan kolom total. Kita blok saja semua, Ctrl A. Kemudian kita pindahkan. Di sini biarkan seperti ini pada person dicentang. Ini semua dibiarkan default. Kemudian ini jangan lupa dicentang flag signifikan dan to tail. Kemudian selanjutnya oke. Nah, di sini sudah keluar hasil daripada uji person. Ini kita bisa lihat dengan jumlah item sebanyak 31. Kemudian dengan nilai personnya dengan nilai signifikansi to tail-nya. Nah, sekarang kita melihat hasil daripada setiap item P1, P2, P3. Kita lihat ini P1-nya itu nilai signifikansinya 0,000. Begitupun dengan selanjutnya, dengan seterusnya kurang daripada 0,05 nilai signifikansinya. Kita lihat, jika untuk uji validitas ya teman-teman, jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka item dinyatakan valid. Kita lihat, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka item dinyatakan valid. Ini kurang dari 0,05. Kita lihat sampai ke sana apakah ada yang lebih. Kita lihat. Oh, ternyata tidak ada teman-teman. Semuanya dinyatakan valid. Sebanyak 31 item dinyatakan valid karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.
Jikalau kita berpatokan pada R tabel, kita lihat dengan jumlah sampel yang 40, kita lihat di sini jumlah sampel 40 itu didapatkan nilai taraf signifikannya pada 5%, itu kita dapat nilai R tabelnya 0,312. Ada juga yang menentukan 40 ini rumusnya itu DF N kurang 2. 40 dikurangi 2, 38, 0,320. Tergantung kita mau pakai yang mana ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang 40 sampel, 40 dengan taraf signifikansi 5%, dapat nilai R tabelnya itu sebesar 0,312. Oke, 312 kita lihat. Nilai persen korelasinya itu sudah pasti lebih dari 0,312 karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Jikalau lebih kecil dari 0,05, otomatis nilai persennya itu akan mengikuti lebih besar daripada R tabel. R tabel yang diperoleh di sini sudah lebih besar daripada 0,312 ya teman-teman, maka item dinyatakan valid. Kemudian selanjutnya kita akan menguji nilai reliabilitasnya. Nah, nilai reliabilitasnya di sini itu tergantung daripada item yang valid. Misalkan dari 31 item ternyata ada 2 yang tidak valid. Nah, 2 ini tidak diikutsertakan dalam pengujian reliabilitas. Jadi item-item yang valid saja yang diikuti dalam pengujian reliabilitas seperti itu. Oke, langsung saja analyze, masuk pada skill reliability analysis. Selanjutnya kita masukkan semua item kecuali total. Totalnya kita keluarin. Oke. Karena di sini itemnya semua tadi valid, makanya kita masukkan semua. Jikalau ada item yang tidak valid, maka kita keluarkan. Contoh, pertanyaan 4 ini tidak valid, kita keluarkan. Seperti itu ya teman-teman. Berhubung di sini semua item valid, maka semuanya dimasukkan. Oke, ini biarkan alpha. Selanjutnya kita klik, ini di sini. Item skill, ini kita centang saja teman-teman. Kemudian continue, oke. Nah, kita lihat. Nilai reliabilitasnya itu sangat tinggi, yaitu sebesar 0,942. Jikalau dibandingkan dengan nilai R tabel, maka itu lebih besar dari 0,312. Ini ya teman-teman, yang ini tadi dengan jumlah sampel 40, otomatis ini sudah bisa dikatakan reliable gitu ya teman-teman. Ada juga teori lain mengatakan jikalau lebih dari 0,6, maka sudah bisa dipastikan instrumen tersebut reliable, seperti itu. Ada juga yang mengatakan teori lain lebih dari 0,7 dikatakan reliable. Jadi tergantung teori mana yang kita gunakan, seperti itu teman-teman. Di sini 0,942 dan hasilnya ini sebesar dan hasilnya dinyatakan instrumen tersebut reliable gitu ya teman-teman. Kita coba geser ke bawah. Nah, di sini juga bisa dipakai. Misalkan ini item total statistik. Ini ada cron alpha if item deleted. Jika item ini dihapus, maka akan menunjukkan atau ada peningkatan atau penurunan daripada item nilai reliable-nya. Misalkan saya akan menghapus item nomor 1, maka nilai reliabilitasnya akan berubah menjadi 0,940. Ya teman-teman ya. Saya kasih contoh. Atau seperti ini. Saya akan buang item nomor 1. Nah, dia akan menjadi 0,940 seperti itu. Kegunaannya dari item ini ya. Seperti itu. Jika kita hapus nomor 2, dia akan berubah nilai reliabilitasnya menjadi 0,938. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengujian validitas dan reliabilitas pada pagi hari ini. Terima kasih.